Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mesaroh, NPM A1A019102, kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Pengantar Jurnalistik, dan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menulis reportase. Reportase merupakan keterampilan dasar sekaligus tugas utama wartawan atau reporter. Reportase merupakan bagian dari proses pembuatan berita. Reportase artinya pemberitaan atau pelaporan. Dari kata report yang artinya melaporkan atau memberitakan. Reportase berasal dari kata reportage dalam bahasa Inggris, dan KBBI mengartikan reportase sebagai pemberitaan, pelaporan, dan laporan kejadian yang berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Dalam konteks jurnalistik, reportase adalah proses pengumpulan data untuk menyusun berita. Reportase bisa dikatakan proses jurnalistik terpenting karena dari proses inilah terkumpul bahan-bahan atau informasi untuk diberitakan. Reportase adalah proses mengumpulkan data dan fakta sebuah peristiwa sebagai bahan penulisan atau penyajian berita di media massa. Adapun teknik reportase yaitu suatu hal dasar yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama reporter. Banyak hal yang harus dicapai selama proses reportase. Jurnalis harus dapat membawa alur wawancara menjadi nyaman, sehingga narasumber mau terbuka untuk memberikan informasi. Kemudian ada teknik reportase. Yang pertama, riset mendalam. Sebelum memulai reportase, seorang reporter harus melakukan riset yang mendalam. Hal pertama yang harus diriset adalah topik. Perdalam topik yang akan kamu sampaikan ke publik. Analisis nilai-nilai berita yang ada di dalam topik tersebut, seperti dampak, kedekatan, aktualitas, ketokohan, dan sebagainya. Tentukan angle menarik dan penting. Teknik reportase selanjutnya adalah menentukan angle atau sudut pandang yang menarik dan penting. Sebuah reportase akan menjadi sia-sia jika tidak dibaca oleh publik. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang dibutuhkan dan disukai publik. Ketiga, buat daftar pertanyaan. Fungsinya adalah memastikan bahwa wawancaramu berjalan sesuai fokus angle yang ingin kamu angkat. Dalam jurnalistik dikenal istilah 5W+1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Buat daftar pertanyaan tersebut dengan memasukkan semua unsur tersebut sehingga kamu bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh dari narasumber. Keempat, minta narasumber tidak bicara terlalu cepat. Ketika melakukan teknik reportase, kamu bisa saja bertemu dengan berbagai macam narasumber yang belum kamu kenal. Kamu mungkin akan bertemu dengan narasumber yang berbicara dengan sangat lambat tetapi bisa juga sangat cepat. Kelima, tanyakan jika ada yang belum jelas. Tidak jarang ada narasumber yang bicara berbelit-belit atau tidak langsung to the point. Maka, mungkin saja kamu merasa pertanyaanmu belum dijawab dengan jelas oleh narasumber. Kamu tidak perlu ragu untuk meminta narasumber memperjelas pertanyaannya. Yang terakhir, ada klarifikasi. Pastikan bahwa informasi yang kamu terima itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh narasumber. Kamu juga perlu menginformasi hal-hal kecil seperti nama dan jabatan narasumber. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kesalah penulisan saat kamu menyampaikannya ke publik. Kemudian selanjutnya ada sosok reportase. Sosok reportase dalam jurnalis adalah seorang reporter, di mana reporter merupakan salah satu jenis jabatan kewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita atau news gathering di lapangan dan melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau dalam situs berita di internet
ataupun secara lisan bila laporannya disampaikan melalui media elektronik, radio, atau televisi. Hasil kerja reporter, baik merupakan naskah tulisan ataupun lisan, umumnya harus melalui penyuntingan redaktur atau produser berita sebelum bisa disiarkan kepada publik. Istilah reporter sering disalahartikan dengan wartawan dan jurnalis. Wartawan itu sendiri merupakan sejenis jurnalis yang mengadakan riset dan menampilkan informasi dalam jenis media massa tertentu. Selanjutnya ada kiat menyusun reportase. Langkah-langkah membuat naskah reportase yaitu perencanaan informasi yang akan disajikan, mengumpulkan bahan berita berupa fakta dan data, menulis naskah berita, serta penyuntingan bahan dan isi berita. Reportase berasal dari bahasa Inggris, yaitu reportage berarti proses penceritaan. Teknik reportase yaitu observasi, wawancara, dan riset data. Adapun pertanyaan, bagaimana cara membuat reportase yang kuat? Berikut beberapa panduan penulisan reportase tersebut. Pertama, harus nyata. Reportase itu jenis non-fiksi, maka tak boleh menghayal. Pastikan bahwa yang Anda tulis benar-benar ada, benar-benar nyata dan bukan imajinasi atau ilusi. Kedua, langsung dan baru. Bukan sekedar katanya, namun Anda benar-benar hadir langsung di lokasi itu atau melihat langsung kejadian itu. Ini yang disebut dengan langsung. Selanjutnya yang ketiga, lengkapi 5W dan 1H secara objektif. Di antara prinsip dalam reportase adalah berpijak pada 5W dan 1H secara objektif. 5W adalah what, who, why, when, where, sedangkan 1H adalah how. Ini yang lazim menjadi panduan para jurnalis dalam menuliskan reportase. 5W dan 1H ini merupakan inti dari sebuah reportase tersebut. Keempat ada hadirkan keunikan, dan terakhir lengkapi dengan pandangan subjektif. Lebih bebas menambah pandangan subjektif dalam reportase. Anda boleh menyampaikan opini atau pendapat pribadi, meski subjektif, namun tidak boleh melebih-lebihkan. Materi selanjutnya yaitu jenis reportase. Pertama, reportase faktual atau factual report. Walter Lippmann menyebutkan bahwa taraf reportase faktual hanya mengumpulkan fakta-fakta yang sekedar tampak di permukaan dan konkret-konkret saja. Hal ini terjadi dikarenakan dalam reportase faktual sifatnya merupakan dasar untuk menjelajah lebih dalam lagi. Merupakan laporan dari satu aspek dan baru berfungsi yang mengisyaratkan terjadi suatu peristiwa. Reportase jenis ini sifatnya hanya melihat dari satu aspek serta hanya sekedar merumuskan ungkapan kronologis kejadian dan dilakukan secara sekilas. Kedua, ada reportase mendalam atau deep report. William L. Rivers, Bryce M. C. Intier, dan Alison Work dalam editorial menyebutkan jenis reportase mendalam adalah jenis laporan yang sedikit berbeda dengan short news. Wartawan mengumpulkan informasi dan fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Sebuah contoh dalam sebuah reportase mendalam tentang pidato pemilihan calon pemimpin. Dalam konteks peristiwa ini, maka wartawan akan memasukkan isi dari pidato itu sendiri dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan oleh calon pemimpin tersebut beberapa waktu lalu. Dalam jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter atau wartawan. Ketiga, ada reportase komprehensif. Dalam KBBI mendefinisikan komprehensif sebagai berikut. Yang pertama, bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik. Kedua, luas dan lengkap dalam ruang lingkup ataupun isinya. Ketiga, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Dengan demikian, maka reportase komprehensif tersebut adalah jenis laporan mengenai fakta-fakta peristiwa atau pendapat atau keduanya yang mengangkat suatu topik yang tengah diperbincangkan dalam masyarakat. Isinya mampu memberikan penjelasan-penjelasan secara detail dan lengkap kepada pembaca tentang topik itu dengan sisi yang luas, yang bertujuan agar si pembaca mengetahui duduk persoalan yang hangat itu secara menyeluruh.
Adapun menurut Jujuk Juyoto dalam Journalistic Practice mengatakan bahwa dalam reportase komprehensif mampu mengaktualkan dan menghangatkan kembali suatu peristiwa. Dan yang terakhir ada reportase investigasi. William L. Rivers, Grace M.C. Inter, and Alison Walk dalam editorial menyebutkan reportase investigasi adalah jenis laporan yang biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversial. Dalam jenis laporan ini, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi suatu tujuan. Dalam pelaksanaannya, sering secara ilegal atau tidak etis, cenderung lebih banyak menjawab unsur why dan why. Ada 3 elemen dasar yang mendorong investigasi reporter, yaitu pertama ada laporan investigasi bukanlah laporan yang dibuat seseorang. Kedua, subjek kisahnya meliputi sesuatu yang penting, alasannya bagi pembaca atau pemirsa. Dan yang ketiga, menyangkut beberapa hal yang sengaja disembunyikan dari hadapan publik. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi teknik menulis reportase. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami bagi pembaca. Saya Asli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.